Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Tuhan baik dan Tuhan dahsyat. Salam sehat dan salam semangat. Kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang kedewasaan rohani yang terkutip dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata seperti ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan ini tadi berkata di sini, bagaimana kedewasaan rohani itu? Pertama adalah menerima Yesus dan hidup di dalamnya. Jadi itu kunci yang pertama, menerima Yesus dan hidup di dalamnya. Kalau kita bandingkan Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Penting sekali kelahiran baru. Kelahiran baru itu hanya dapat diterima di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus akan mengubah setiap orang yang mau menerima Dia, yang membuka hatinya untuk Yesus, maka Yesus akan membawa dia kepada hal-hal yang baru. Sama halnya peristiwa ini, bagaimana seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar yang namanya Nikodemus, dia datang kepada Yesus ingin bertanya tentang bagaimana bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan bahwa dia harus lahir baru. Kelahiran baru itu penting, karena tanpa kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan kedewasaan rohani. Yang kedua, ayat itu tadi berkata, berakar dan dibangun di atas Dia. Untuk bisa kita kuat sebagai orang percaya yang mengikut Yesus, perlu kita berakar. Yang seringkali contoh-contoh seperti pohon, kalau dia berakar ke bawah dengan kuat, menancap akarnya ke bawah dengan kuat, maka batangnya akan kokoh. Batangnya itu akan kokoh ketika datang angin sekencang apapun, karena akarnya itu kuat, maka dia tetap berdiri kokoh. Demikian juga kita, untuk bisa tetap dewasa rohani, kita harus berakar. Berakar dan dibangun di atas Dia. Artinya dibangun itu bertumbuh. Bertumbuh terus. Dia terus bertumbuh sampai berbuah. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat ini juga berkata bertumbuh dalam kasih karunia. Supaya kita bisa berbuah, kita harus kuat dengan berakar dan dibangun di atas Yesus. Terus menghidupi kebenaran firman Allah, menghidupi apa yang Tuhan ajarkan, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik dan sampai berbuah dengan baik. Ketika berakar dengan benar, pasti bertumbuh dengan baik dan pasti pula akan menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman dan melimpah dengan syukur. Kenapa kita diajarkan untuk bertambah teguh dalam iman? Karena kita dalam mengikut Tuhan ini, sebagai orang yang ingin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, tentu banyak tantangan. Sebagai orang yang beriman, mau tidak mau, kita harus siap menghadapi tantangan. Itulah sebabnya kita harus selalu bertambah teguh dalam iman. Kalau kita lihat Kolose pasal 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya.
Kata firman Tuhan ini, kita harus bertambah teguh, bertekun dalam iman. Karena dalam kita mengikut Tuhan ini, sekali lagi, banyak tantangan, banyak persoalan. Bagaimana kita harus tetap bertambah teguh, bagaimana kita bisa tetap ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus tetap bertambah teguh di dalam iman kita. Dan kita melimpah dengan syukur apapun yang kita hadapi. Kondisinya baik atau kurang baik, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan kita bersyukur ada kuasa yang besar. Ada mujizat akan terjadi. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun menyertai kita. Jangan mau pernah bersungut-sungut, karena dengan kita bersungut-sungut, itu akan melemahkan iman kita. Itu juga sama dengan kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun, maka mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Itulah perjalanan daripada kedewasaan rohani sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kedewasaan rohani itu tadi diawali tadi pertama, menerima Yesus dan hidup di dalamnya. Dan yang kedua, kita berakar dan dibangun di atas Dia, berakar dan terus bertumbuh sampai berbuah. Dan yang ketiga ini bertambah teguh dan dalam iman dan melimpah dengan syukur, sehingga kita bisa mendapatkan kedewasaan rohani itu. Oleh sebab itu, untuk kita dapat menjadi orang yang dewasa rohani, kembali lagi saya berkata, marilah kita buka hati untuk Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau pasti kuat, engkau pasti bertumbuh, engkau pasti akan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari semua kita ingin mendapatkan kedewasaan rohani, kita ada di dalam Yesus Kristus. Hanya dalam Dialah kita akan mendapatkan kedewasaan rohani. Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya.